Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di renungan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, mungkin pagi ini kita sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Ada persoalan yang belum selesai, ada doa yang belum terjawab, dan mungkin ada keadaan yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa saya harus melalui semua ini? Tetapi hari ini kita akan belajar satu hal yang penting, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses yang kita jalani. Bisa jadi apa yang sedang kita hadapi bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru melalui proses itulah Tuhan sedang membentuk kita, menguatkan iman kita, dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang siap menerima kemenangan yang Tuhan sediakan. Judul renungan kita pagi ini adalah, Dilatih Tuhan untuk Menang. Jangan buru-buru menyerah hanya karena proses hidup terasa berat, jangan menganggap dirimu gagal hanya karena hari ini belum melihat hasilnya. Tetaplah percaya, karena Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita belum melihat apa yang sedang Dia kerjakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Ada yang pagi ini sedang bersukacita, tetapi mungkin ada juga yang sedang menangis dalam hati. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, masa depan, dan berbagai pergumulan lainnya. Tuhan, kami percaya tidak ada satupun keadaan kami yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Melalui renungan pagi ini, ajarlah kami memahami bahwa setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami dapat menjadi bagian dari pembentukan iman kami. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut, berikanlah keberanian. Ketika kami ingin menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau belum selesai bekerja dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman yang kami dengarkan pagi ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dengan iman, kesabaran, dan pengharapan. Dan ketika kami menghadapi tantangan hari ini, biarlah kami tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi melihat betapa besarnya Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 5 ayat yang ke-3-5. Roma 5 ayat 3-5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua kesulitan yang kita alami berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati proses yang berat, karena melalui proses itulah Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Seperti seorang atlet yang harus berlatih sebelum memenangkan pertandingan, demikian juga kehidupan kita. Sebelum kita melihat kemenangan, mungkin Tuhan terlebih dahulu membawa kita melewati proses yang melatih iman, kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Pertama, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita belajar untuk tetap bertahan. Ketika doa belum dijawab, kita belajar untuk tetap berdoa. Ketika keadaan belum berubah, kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan menganggap proses sebagai sesuatu yang sia-sia. Bisa jadi melalui proses itulah Tuhan sedang membuat iman kita semakin kuat. Kedua, ketekunan menghasilkan tahan uji. Orang yang terus berjalan bersama Tuhan di tengah kesulitan, akan mengalami pertumbuhan iman. Mungkin dahulu masalah kecil membuat kita takut, tetapi setelah melewati berbagai proses bersama Tuhan,
kita menjadi lebih kuat dan lebih percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ketiga, tahan uji menghasilkan pengharapan. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita melewati masa-masa sulit, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman bersama Tuhan membuat pengharapan kita semakin kuat. Karena itu, jangan menyerah hanya karena proses hidup terasa berat. Mungkin hari ini Anda sedang berada dalam masa yang sulit. Mungkin ada masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, atau masa depan yang belum jelas. Tetapi ingatlah satu hal, Tuhan sedang melatih kita, bukan meninggalkan kita. Apa yang kita anggap sebagai kesulitan mungkin sedang Tuhan gunakan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Apa yang kita anggap sebagai penundaan, mungkin sedang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan kita. Dan apa yang kita anggap sebagai kegagalan, mungkin sedang Tuhan gunakan untuk membawa kita kepada sebuah kesaksian. Jadi jangan takut dengan proses, tetap berdoa, tetap percaya, tetap setia. Tetap berjalan bersama Tuhan, karena kemenangan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi pribadi yang semakin kuat, dewasa, dan percaya kepada Tuhan melalui setiap proses kehidupan. Saudara, mungkin hari ini kita belum melihat kemenangan itu, tetapi percayalah, Tuhan belum selesai bekerja. Jika hari ini Tuhan sedang melatih kita melalui sebuah proses, jangan menyerah. Karena orang yang tetap berjalan bersama Tuhan dalam proses akan melihat bahwa setiap air mata, setiap doa, setiap perjuangan, dan setiap penantian tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang melatih kita untuk menang, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan dan penyertaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ketika pertama kali berdiri, kakinya masih gemetar, ia mencoba melangkah, tetapi jatuh, ia mencoba lagi, lalu jatuh lagi. Kalau kita melihatnya hanya dari satu sisi, kita mungkin berkata, kasihan, anak ini terus jatuh. Tetapi orang tuanya tidak melihat kejatuhan itu sebagai kegagalan. Orang tuanya tahu bahwa setiap kali anak itu jatuh dan mencoba bangkit kembali, sebenarnya ia sedang belajar menjadi lebih kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita bersama Tuhan. Ada masa ketika kita merasa hidup kita terus mengalami masalah. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah berusaha setia, tetapi justru menghadapi semakin banyak tantangan. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa saya harus melalui semua ini? Saudara, mungkin kita tidak menyadari bahwa di balik proses itu Tuhan sedang melatih kita. Seorang atlet tidak menjadi kuat hanya dengan mendengarkan tentang latihan. Ia menjadi kuat karena menjalani latihan. Ia harus berlari ketika tubuhnya lelah. Ia harus mengulang gerakan ketika merasa bosan. Ia harus menahan rasa sakit dan terus berlatih sampai tubuhnya menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan iman kita. Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari masalah dengan segera, terkadang Tuhan menguatkan kita supaya kita mampu melewati masalah itu bersamanya. Masalah yang kita hadapi dapat melatih kesabaran. Penolakan dapat melatih kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kegagalan dapat mengajarkan kita untuk bangkit kembali. Penundaan dapat mengajarkan kita untuk menunggu waktu Tuhan. Dan kesulitan dapat membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena itu, jangan selalu melihat proses sebagai hukuman. Bisa jadi proses yang sedang kita jalani adalah tempat Tuhan sedang membentuk kita. Daud sebelum menjadi raja harus melewati padang gurun dan berbagai ancaman. Yusuf sebelum melihat janji Tuhan digenapi harus melewati sumur, perbudakan, dan penjara. Musa sebelum memimpin bangsa Israel harus melewati proses yang panjang di padang gurun. Mereka semua memiliki proses, dan proses itu bukan akhir dari cerita mereka. Proses justru menjadi bagian dari perjalanan menuju penggenapan rencana Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang berada di padang gurun kehidupan. Mungkin kita sedang berada dalam masa penantian. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita ingin menyerah.
Tetapi jangan berhenti, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, karena bisa jadi Tuhan sedang berkata kepada kita, "Anakku, aku sedang melatihmu, aku sedang menguatkanmu, aku sedang mempersiapkanmu, jangan menyerah." Saudara, kemenangan yang Tuhan berikan bukan hanya ketika masalah kita selesai. Kemenangan juga terjadi ketika di tengah masalah kita masih mampu berkata, "Tuhan, aku tetap percaya kepadamu." Itulah iman yang sedang dilatih. Jadi, jika pagi ini Anda sedang menghadapi proses yang berat, jangan merasa bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Angkat kepala Anda, kuatkan hati Anda, serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan katakan dalam hati, "Tuhan sedang melatih saya untuk menang." Mungkin prosesnya belum selesai, mungkin jawabannya belum terlihat. Tetapi percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Jangan menyerah, tetap setia, tetap percaya, karena suatu hari nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa ternyata setiap proses yang pernah kita lalui telah Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan semakin dekat kepadanya. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita melalui proses. Tuhan sedang membentuk kita melalui proses. Dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti, ternyata Tuhan sedang melatih kita untuk menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan tentang bagaimana Tuhan sedang melatih kita melalui setiap proses kehidupan, sekarang mari kita membawa seluruh pergumulan, harapan, dan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa masalah kita terlalu besar untuk Tuhan. Tidak ada air mata yang tidak Dia lihat dan tidak ada doa yang tidak Dia dengarkan. Mari kita tenangkan hati sejenak. Letakkan semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup bekerja dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, membuka hati, dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa setiap proses yang kami jalani tidak pernah sia-sia. Ketika kami sedang berada dalam kesulitan, ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah. Ketika doa kami belum mendapatkan jawaban, ajarlah kami untuk tetap percaya. Ketika jalan di depan kami terasa berat, berikanlah kami kekuatan untuk terus melangkah. Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang kami terlalu fokus kepada masalah sehingga kami lupa melihat kebesaran-Mu. Hari ini kami mau belajar melihat setiap proses dengan iman. Kami percaya bahwa Engkau sedang melatih kami menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih dewasa, dan semakin bergantung kepada-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang merasa lemah, kuatkanlah. Jika ada yang sedang kecewa, hiburkanlah. Jika ada yang sedang kehilangan harapan, bangkitkan kembali pengharapannya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah yang berat, berikan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menyerah di tengah proses. Berikan kami hati yang tetap setia sampai akhir. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri renungan pagi ini, kami menyerahkan seluruh hari yang akan kami jalani ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami, jagalah perjalanan kami.
Jagalah pekerjaan kami, jagalah keluarga kami, jagalah rumah dan orang-orang yang kami kasihi. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan dan berikan kami perkataan yang baik ketika berbicara dengan orang lain. Jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika hari ini kami menghadapi tekanan, ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ketika ada masalah datang, berikan kami ketenangan. Ketika ada kesempatan datang, berikan kami hikmat untuk menggunakannya dengan benar. Dan ketika kami mengalami keberhasilan, biarlah kami tetap rendah hati dan mengembalikan segala kemuliaan kepada-Mu. Tuhan, kami percaya hari ini ada di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih, penyertaan, dan damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Sekarang kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati dan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Pulihkan hubungan yang sedang renggang, berikan pengampunan, kasih, kesabaran, dan pengertian di dalam keluarga mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah pekerjaan dan keuangan. Bukakan jalan yang terbaik, berikan hikmat dalam mengelola apa yang mereka miliki dan berikan kesempatan yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menantikan jawaban doa. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menunggu waktu-Mu. Jangan biarkan mereka kehilangan iman hanya karena jawaban belum terlihat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan dan kekecewaan. Kiranya Engkau sendiri yang menghibur hati mereka. Bagi mereka yang sedang merasa sendirian, biarlah mereka merasakan bahwa Engkau dekat. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui orang lain, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengejar cita-cita dan masa depan. Pimpin setiap langkah mereka. Jika ada pintu yang memang dari-Mu, bukakanlah. Jika ada jalan yang bukan untuk mereka, berikan mereka kekuatan untuk melepaskannya. Dan tuntun mereka kepada rencana-Mu yang terbaik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kebutuhan kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kekuatan ketika kami merasa tidak mampu. Dan kami percaya bahwa bersama-Mu, kami dapat melewati setiap proses kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersekutu dan mendengarkan renungan pagi ini. Ingatlah pesan Tuhan hari ini, jangan takut dengan proses, jangan menyerah ketika keadaan belum berubah. Mungkin saat ini Tuhan sedang melatih iman kita, melatih kesabaran kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Karena Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Tuhan sedang melatih kita untuk menang. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai langkah kita sepanjang hari ini, dan jika Tuhan mengizinkan, mari kita kembali bertemu dalam renungan berikutnya untuk kembali menguatkan iman dan hati kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, dan sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya.